semuanya, selamat pagi, siang, sore. Jadi pada kesempatan kali ini, saya atas nama Graciela dan Malmukur ingin menjelaskan sedikit tentang arsitektur komputer. Jadi kita langsung saja ke artikelnya. Pertama di sini, yang akan kita bahas adalah tentang pengertian arsitektur komputer. Menurut Barani Fahri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer 2020, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Secara sederhana, arsitektur komputer dapat didefinisikan sebagai ilmu atau seperangkat aturan yang menyatakan bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras komputer bergabung bersama dan berinteraksi untuk membuat komputer bekerja. Sejarah arsitektur komputer. Istilah arsitektur muncul dalam literatur komputer berkat konsep yang diusung oleh Sir Lee R. Johnson dan Sir Frederick P. Brooks, anggota Departemen Organisasi Mesin pada tahun 1959. Sir Johnson mengemukakan konsep tentang format, jenis instruksi, keterbatasan perangkat, keras, dan peningkatan kecepatan. Konsep ini berada pada tingkat arsitektur sistem dan lebih tepat disebut sebagai arsitektur komputer dibanding istilah organisasi mesin atau komputer. Pada 1990-an, arsitektur komputer baru biasanya dibangun, diperiksa, dan diubah di dalam arsitektur komputer lain. Dalam simulator arsitektur komputer, atau bagian interior FPGA, sebagai mikroprosesor sebelum dibentuk menjadi perangkat keras utama. 3. Jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada SISD. SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua ada SIMD. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. Yang ketiga adalah MISD, adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Yang keempat ada MIMD. MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Yang keempat, kita masuk ke klasifikasi arsitektur komputer. Yang pertama ada von Neumann Architecture. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 dan sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur ini terdiri dari atas beberapa komponen antara lain input device, output device, CPU yang terdiri dari CPU dan ALU, dan di sini ada memori. Yang pertama kita akan bahas tentang masukan atau input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, kita akan bahas tentang CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu Control Unit atau CU dan ALU atau unit aritmatika dan logika. Di sini Control Unit kita bahas merupakan bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Yang kedua, kita akan membahas tentang ALU. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan, aritmatika, serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan, sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR.
Terus di sini kita akan membahas tentang memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, menjadi RAM dan ROM. RAM adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Contoh yang jenis memori yang kedua adalah ROM. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Proses menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang keempat adalah keluaran atau output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas klasifikasi yang kedua, yaitu Harvard Architecture. Arsitektur Harvard menyimpan instruksi dan data dalam memori terpisah, dan prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah. Proses terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Di sini kita bisa lihat komponennya ada control unit, ada ALU, data memory, input output, dan instruction memory. Yang ketiga ada Instruction Set Architecture, ICA. Arsitektur ini menyimpan kumpulan instruksi yang dibuat dan diduga oleh prosesor. Arsitektur ini terdiri dari dua set instruksi, yaitu RISC, Reduced Instruction Set Computer, NCISC, Complex Instruction Set Computer. Arsitektur ini memberdayakan evolusi mikroarsitektur, mengimplementasikan ICA sebagai sistem eksklusif dengan kinerja lebih tinggi yang dapat menjalankan perangkat lunak pada generasi eksekusi sebelumnya. Keempat, microarchitecture. Microarchitecture dikenal sebagai organisasi komputer dan merupakan jenis arsitektur yang digunakan ketika prosesor bawaannya berarsitektur ICA. ICA diimplementasikan dengan berbagai microarchitecture dan bervariasi karena perubahan teknologi. Microarchitecture membaca instruksi dan melakukan decoding, yaitu proses menemukan data paralel, kemudian memproses instruksi dan menghasilkan output. Arsitektur ini digunakan dalam mikroprosesor dan microcontroller. Yang kelima adalah design system. Design system didefinisikan sebagai desain yang dapat melayani kebutuhan pengguna seperti arsitektur sistem, model komputer yang memiliki berbagai antarmuka, dan manajemen data dalam suatu sistem. Arsitektur ini mencakup semua komponen perangkat keras dalam sistem, termasuk pemroses data selain CPU, seperti unit pemrosesan grafis dan akses memori langsung, juga mencakup memori controller, datapad, dan hal-hal lain seperti multiprocessing dan virtualization. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang fungsi arsitektur komputer. Dari Science Direct, arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Perancangan awal komputer, 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer, dan yang terakhir adalah membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Baik, saya sudah sampai pada akhir artikel saya, jadi saya akan tutup di sini. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada salah dan kekurangan. Saya akhiri dan selamat pagi, siang, sore, dan terima kasih.